Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andi Sirwahyuli dengan NIM 2021 10126. Di sini saya akan melanjutkan presentasi ketiga saya atau presentasi terakhir pada mata kuliah pengembangan sumber daya air dengan topik pengendalian daya rusak dengan judul yang saya ambil yaitu lingkungan di Sulawesi Tenggara terancam limbah tambang nikel banjir di darat rusak di laut. Baik, di sini saya akan membahas penanggulangan pada tambang nikel yang ada di Konawe Utara. Sulawesi Tenggara memiliki izin usaha pertambangan nikel terbanyak di Indonesia berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik. Pada tahun 2022 terdapat sekitar 50 perusahaan tambang nikel yang ada di Konawe Utara. Bisa kita lihat gambar di samping eh, pulau atau wilayah yang ada di yang ada di dekat perusahaan tambang nikel tersebut atau tepatnya di Pulau Labengki. Singkat cerita, salah satu masyarakat yang ada di Pulau Labengki atau di sekitarannya, yaitu anak tertua Jufri bekerja di salah satu tambang nikel ini. Dia diakui Jeffrey membantu perekonomian keluarga. Selain itu, keluarga Jeffrey seperti kepala keluarga lainnya di desa Goenaga mendapatkan biaya kompensasi per bulan dari tambang dengan sebesar antara 1 juta sampai 1,5 juta rupiah. Kompensasi ini sebut dia lumrah, disebut sebagai uang debu. Kutip, perjanjian dengan perusahaan itu per bulan, misalkan dalam 1 bulan produksinya sedikit, otomatis pemberinya juga sedikit, kata Jufri. Untuk bisa menambah nikel, perusahaan-perusahaan tambang harus membersihkan suatu kawasan besar dengan menebang semua pohon-pohon di sana. Selanjutnya, lubang besar akan digali atau biasa disebut open pit karena tiada lagi akar-akar pohon di kawasan itu. Tanah menjadi tidak stabil dan mudah longsor manakala hujan deras melanda. Datang Data pemerintah menunjukkan terjadi setidaknya 21 banjir dan longsor di Sulawesi Tenggara sepanjang tahun 2022, padahal antara 2005 dan 2008 sebelumnya izin sejumlah tambang diberikan hanya terjadi 2 hingga 3 insiden serupa per tahun, menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Sesuai namanya, menurut Novita Indri, juru kampanye Tren Asia, sebuah organisasi yang mengampanyekan pembangunan berkelanjutan. Kutip uang debu adalah ganti rugi atas kegiatan hilir mudik mudik kendaraan tambang yang membuat rumah-rumah warga yang dilalui berdebu. Asumsi kami dasar aturannya mengacu pada Undang-Undang Minerba yang terbaru tepatnya pada pasal 141, kata Novita. Namun di berbagai area pertambangan, kesepakatan untuk kompensasi dari perusahaan tambang kepada warga lokal bisa berbeda-beda seperti distribusi air bersih atau bentuk CSR. Kesimpulan dari materi yang saya angkat yaitu dalam penanggulangan akibat tambang nikel yang ada di Pulau Labengki dan sekitarnya, ada kalanya menjaga kelestarian di pulau-pulau sebagai salah satu tempat wisata turis atau wisata atau pengunjungan masyarakat sekitar. Eh, yang demikian, apa daya masyarakat Pulau Labengki dan sekitarnya dengan adanya dampak dari tambang nikel yang tidak bertanggung jawab tersebut atas kerusakan yang terjadi dan berdampak besar bagi pulau tersebut.
Dengan itu, mari kita sama-sama menyuarakan masyarakat Pulau Labengki dan sekitarnya agar bisa kembali sebagai tempat wisata di Sulawesi Tenggara. Baik, itulah tadi materi yang sempat saya paparkan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.